Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan 9 desain dan analisa algoritma. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tree atau pohon. Tree itu sendiri graf yang terhubung, yang tidak sirkuler, dan punya satu simpul disebut akar. Artinya dari bawah nggak bisa ke atas lagi. Dia itu punya akar yang paling atasnya dan daun yang terletak di bawah-bawahnya. Contoh tree-nya ini. A akar, B, C, D itu anaknya, dan seterusnya. Jadi simpulnya atau vertexnya ada V namanya, dan busurnya ada at the E. Vertexnya ini bulat-bulat, dan busurnya itu A ke B, A ke C, A ke D. Nah ini. Superordinate parent, subordinate children. Jadinya simpul B itu punya superordinat A dan subordinat E dan F atau anaknya. Ini. Ada juga namanya ancestor dan descendant. Ancestor itu yang atasnya, misalkan M itu ancestornya apa aja? M, H, D, dan A. Dan descendant itu yang di bawahnya, kayak simpul D. G, H, I, M, N, anak-anaknya dan cucu-cucunya, keturunannya intinya. Ada namanya root yang tak punya atasnya, leaf yang nggak punya bawahnya. Ada juga nama istilahnya level atau tingkatan, atau depth atau hex atau kedalaman. Root itu levelnya 0. Setiap turun 1 tambah 1. Misalkan ini akar, bawahnya lagi 1, bawahnya lagi 2, dan bawahnya lagi 3. Level tertinggi di contoh itu 3. Nah ini 1, 2, 1, 2, 3. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Jadinya kedalamannya 3. Degree. Kalau simpul, nyatakan jumlah anaknya berapa. Simpul A itu punya anak 3. Simpul B itu 2, dan C nggak punya anak, jadinya 0. Kalau degree, jumlah subordinat maksimumnya, atau anak maksimumnya berapa sih di degree itu? Berapa cabang? 1, 2, 3, yaitu 3. M array 3, degree-nya berapa? Kalau contoh tadi 3. Ada juga link, no link, sama bukan no link. Ini sama kayak kemarin. Link, dia itu nunjuk simbol subordinat atau di bawahnya. Nolling itu jika dia 0, bukan nolling jika dia tidak 0. Contoh tadi simpulnya ada 14 simbol bulatnya, bisa dicek nanti. Jumlah nollingnya berarti 29 buka kurung n dikali n ke 1 tambah 1. N itu jumlah simpulnya itu 14. 14 dikali m degree. Degree 3 dikurang 1 yaitu 2. 14 kali 2 28 tambah 1 29. Binary tree itu kalau M-nya 2, paling banyak 2 subordinat yang disebut dengan anak kanan dan anak kiri. Dia biasanya di linked list direpresentasikan dalam bentuk linked list. Yang ini kemarin kita pelajari kemarin itu. Ada info, ada kiri, ada kanan. Ini kita bikin begini aja biar lebih gampang. Notasinya gini, nanti saya jelaskan lebih jelasnya nanti di sesi pembahasan coding. Penomorannya. Kalau ini 1, berarti kirinya 2 kali 1, kanannya 2 kali n tambah 1. 2 kali 1 tambah 1. Jadinya seperti ini. Ini 2 kali ini, kanannya 2 kali ini tambah 1. Ini juga 2 kali ini, ya ini 2 kali ini tambah 1. Kedalamannya 3, berarti jumlah maksimumnya dari binary tree itu adalah 2 pangkat 3 ditambah 1. Kurang 1, itu 15. Oke. Kalau kita pakai array, dia membutuhkan jumlah elemennya kayak jumlah vertex tadi maksimumnya. Kayak gini. 1, 2, 3 sampai 15. Satunya A dan seterusnya. Nolnya nggak dipakai. Ini. Saya skip aja ya. Deklarasi array-nya kayak gini, A, B, C, D, F sampai I. Spasi ini itu menandakan elemen tidak digunakan, itu indeks 0. Dash itu menandakan dia tidak ada isinya atau nulling.
Kemudian ada implementasi binary tree dalam pemrograman. Ini udah kita pelajari kemarin. Membuat vertexnya gimana, kayak gini. Nanti saya jelasin lah di bahasan coding. Nambah vertex. Ini codingnya nanti ya, saya jelaskan nanti. Oke, kita lanjut. Binary tree, ini kalau teori sebelumnya kurang jelas, silakan kalian baca yang ini. Ini sama aja sebenarnya bahasannya dengan yang tadi. Jadi saya skip aja. Ini penerapan utama dari tree. Dia itu manipulasi data hierarkis kayak drive komputer di C, di folder C, di drive C, di program file, dan sebagainya. Kayak gini. Ini folder course, dalamnya ada lagi CS atau 01 dan sebagainya. Ini penerapannya, membuat informasi mudah dicari, manipulasi data yang terurut, alur kerja, router, dan sebagainya, mengambil keputusan sebagainya. Binary tree tadi udah jelaskan, ini juga udah sama kayak tadi, ini juga sama. Ini pseudocode-nya saya skip aja, sama aja. Ini ringkasan dari binary tree. Tree itu struktur data hierarkis. Dia mempertahankan data hierarkis, maksudnya ada atas, ada bawah, bawah, yang posisinya beda-beda. Jadinya atas ini akarnya, bawah itu anak-anaknya dan sebagainya. Ini selain graf, BFS sama DFS juga bisa untuk binary tree. Ini bisa breadth first traversal atau level order, bisa depth first traversal. Depth first traversal itu ada 3, in order dari kiri akar kanan, pre-order dari akar kiri kanan, post order dari kiri kanan akar. Kayak gini. Kalau breadth 1, 2, 3, 4, 5. Kalau depth nya pre-order itu dari 1, 2, 4, 5, 3 mendalam. In order yang 4, 2, 5, 1, 3. Post order 4, 5, 2, 3, 1. Anak-anaknya dulu baru akar. Oke, ini bisa dibaca aja nanti BFF dan SS kayak mana. Itu ada perbedaan. Itu ada perbedaan nanti. Ini saya skip dulu. Ini jadinya kita pakai level order traversal atau BFS jika dia adalah tree yang kurang seimbang. Ini ruang ekstra yang diperlukan level order traversal dia lebih banyak jika keadaan tree lebih seimbang. Lebih seimbang ini maksudnya ada tiap pohon, setiap bulat-bulat tadi atau vertex ada 2 anak. Depth first traversal itu lebih banyak atau lebih tidak efisien jika pohonnya kurang seimbang. Misalkan ini punya anak 2, ini nggak punya anak, ini punya anak 1, ini punya anak 2, dan seterusnya, yang jumlahnya nggak seimbang. Ini bagaimana BFS atau DFS? Pilih ruang ekstra itu salah satu faktornya. DFS itu rekursif dan dia membutuhkan panggilan fungsi tambahan atau overhead. DFS ini maksudnya rekursif, ini panggil fungsi A, dalamnya panggil fungsi A lagi, dalamnya panggil fungsi A lagi. Dia manggil dirinya sendiri. Ini poin paling penting, BF itu mengunjunginya dari akar. Sementara DFS itu mulai dari daun, dari bawahnya. Jika masalahnya mencari sesuatu yang lebih mungkin di dekat di root, BFS lebih disukai. Maksudnya dia lebih dekat dari root. Misalkan kita nyari data, dia yang ada di sini, berarti kita cari yang pakai BFS. Dan jika dia di bawah-bawahnya, misalkan dalam banget, itu pakai DFS. Oke, ini juga sama lintasan tree. Ini bahasannya mirip-mirip tadi, silakan dibaca jika seandainya kurang.
Ini in order traversal. Cara-caranya gimana? Intinya in order ini dia dari subtree kiri, yang anak kiri dulu, kemudian baru kunjungin akar, baru kemudian subtree kanan. BST. Jadinya nanti gini, D, B, E, A, 1, 2, 3. Itu in order. Kalau pre-order, akar dulu, kiri, kanan. Ini dari sini dulu, kemudian ke sini, kemudian ke sini, anaknya. Ini kayak yang graf kemarin, lalu ke sini, dan ke sini. Post order, anak-anaknya dulu, kiri, kanan, baru dia mengunjungi akar. Ini. Ini codingnya. Ini DFS yang tree. Tuh. Ini contohnya. Contoh lainnya. Ini kompleksitas waktunya. Ini ada rumusnya. Karena kita nggak bahas ini, saya skip aja. Silahkan dibaca sendiri. Ini breadth-first traversal. Kita pakai Q yang ini. Nanti bahasanya saya bahas nanti ya. Oke, gitu aja. Itu pembahasan teorinya. Berikutnya kita pembahasan coding. Oke, kita lanjut. Kita mula-mula bahas yang binary tree titik CPP. Mula-mula panggil fungsi inisialisasi. Inisialisasi itu isinya ini. Root sama dengan 0, P sama dengan 0. Kalau dijalankan, kurang kayak gini. 0 length, node 0 atau vertex 0, pointer root sama P nunjukin yang ini. Pointer root sama P nunjuk yang itu. Ya ini. Root sama P 0. Kemudian tampilkan pesan masukkan bla 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 X sama dengan getC. Ini baca karakter tunggal dari keyboard dan langsung satu karakter dan langsung tanpa tekan tombol enter. Misalkan X getC, kita misalkan masukkan A. Dia langsung memproses buat simpul X. X itu tadi adalah A. Panggil fungsi buat simpul. Buat simpul dulu. P sama dengan new simpul. Simpul itu berisikan info, left sama right. Jadinya kayak gini. Buat simpul, P new simpul, ada info, ada left, ada right, dan akarnya di sini masih 0. Jika P-nya enggak 0, P-nya tadi 0 enggak? Enggak ya. Maka info sama dengan X, yaitu A. Left-nya 0, right-nya 0. Ini kayak yang kita belajar kemarin-kemarin. Kemudian selesai yang if buat simpul. Sekarang kita buat simpul akar. Buat simpul akar, if root sama dengan 0. 0 nggak tadi? Ya, 0. Maka P-nya nggak sama dengan 0. Ya, nggak. Maka root sama dengan P, nunjukin hal yang sama dengan P. Left-nya 0, right-nya 0. Sama, ini nggak berubah. Selesai, dan selesai. Fungsi buat simpul akar sudah selesai, maka dia sekarang insert urut nomor. Insert urut nomor. Ini. Mula-mula, I sama J-nya berikan nilai 1. I sama J kasih nilai 1 dan flag nilainya false. False, F. Kemudian char X. Kemudian QI sama dengan root. I-nya berapa? Q1 sama dengan root. Q-nya itu apa? Q itu sama dengan pointer bantu dengan tipe array. Sebanyak 129 elemen maksimalnya. Root. Jadinya dia nunjuknya sama dengan root. Jadinya dia nanti tunjuk sama dengan root. P, root, dan Q1 tunjuk hal yang sama. Selama flagnya bernilai false,
False nggak tadi? Iya, false. Dan J-nya kurang dari 127. J kita tadi 1. Berarti benar dan benar. X getcha. Jadinya kita input satu karakter pakai keyboard dan langsung dibaca oleh komputer. Apakah dia 0? Apakah dia berakhir? Enggak. Jadinya kita jalankan yang ini. Jalankan yang ini. Buat simpul X. Panggil buat simpul yang tadi, kayak tadi. Bisa dilihat di atas penjelasannya, kayak bikin A tadi. Kemudian di sini P baru kita, B, left, right-nya 0. Kita bikin bentuknya kayak gini biar lebih mudah. Kemudian current sama dengan QE. Current itu juga pointer, berarti Q1. Current adalah Q1 di sini. Adalah root Q1. Kemudian current left sama dengan P. Kiri dari current yang ini adalah P, yaitu B sini. J++, artinya J tambah 1, jadinya 2. Q2 sama dengan P, jadinya ini disebut dengan Q2. Itu. Kemudian ini skip, lanjut. Apakah flagnya sudah benar? Belum, dan masih false, berarti tetap jalankan. Kemudian kita masukkan misalkan C sekarang. C-nya apakah tidak sama dengan 0? Tidak. Berarti kita buat simpulnya X, kemudian C tadi ya. Kemudian right-nya jadi P, J++ 3, Q3-nya P. Begini. Current kita kanannya ke C atau P baru. I-nya nambah 1 jadinya 2. Dan berakhirlah while tadi. Balik lagi ke sini. Ngecek. Masih false? Masih. Masih kurang 127? Masih. Karena dia baru 3. Jadi lakukan lagi prosesnya sampai dengan insert F. A, B, C, D, E, F. Sampai F. Dan di atas simpul kanan. Ini. Sampai sini. Pas mau insert ini. Kita isikan 0. Karena kita isi 0. Dan syaratnya itu tidak sama dengan 0. Maka ini di skip. Dan lanjut yang ini. False. Flag jadi true. J++ jadinya 7 di 0. Q7 sama dengan 0. I-nya nambah 1 jadi 4. Dan balik lagi ke while. Flag kita sudah true, berarti ini nggak bisa dieksekusi lagi. Makanya ini keluar insert urut nomor. Keluar dari insert urut nomor. Sekarang kita ke coding selanjutnya dari insert urut nomor. Tree yang terbentuk. Baca urut nomor. C1, I1, N1, counter 0. Kayak tadi. Jadinya cetak enter QE sama dengan root. Itu nunjuk yang A. Nunjuk yang ini, yang A. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 sama kayak tadi. Selama QE tidak 0. 0 lah tadi yang A. Enggak. Maka current sama dengan QE. Ini yaitu Q1 yaitu A. Infonya apa? A. Cetak A spasi. Counternya nambah 1. Jika counternya sama dengan N. Sama enggak? Counter 0 tambah 1, 1 sama dengan N, sama. Berarti kita kasih enter. Counternya jadikan 0. Sekarang N 1 kali 2, jadinya 2. Selama atau if current left 0. 0 enggak? Enggak ya, ada B tadi. Jadi ya J++. QJ current left. Jadinya nanti codingnya terbentuknya kayak gini ganti gambarnya. Kanannya 0, enggak. J++, tambah lagi. Kemudian bla bla bla, lanjut. Lanjut seterusnya I++. Ini. While Q2 tidak sama dengan 0. 0 enggak tadi yang B? Enggak. Maka lakukan kayak tadi. Current Q2, Cout B, counter plus plus. Sama enggak counternya dengan N? Enggak ya, karena baru 1. Karena tadinya udah reset jadi 0. Kemudian left-nya 0 enggak? Enggak. Kanannya 0? Enggak. Ada D sama E. Yang ini tadi. Ada D sama E. Kemudian lanjut lagi. Di C sekarang yang kanannya. Kanan dari C ada? Ada ya? Enggak ya. Kirinya ada? Ada. Cetak itu.
Kemudian kirinya ada, kanannya nggak ada. Kirinya nomor 1, 4. Kemudian yang ini, jadi kalau counternya 2 sama dengan N, maka dia kasih enter. Itu menandakan levelnya, karena setiap bulat-bulat itu maksimum hanya punya anak 2. Lanjut Q4, Q5, E, F. Kemudian pas udah sampai di situ, pas udah sampai di sini, kanannya itu 0. Berarti dia salah, while yang ini salah. Dan dia keluar dari sini ke sini, keluar. Dan kita keluar ke gets. Dan jadilah hasilnya seperti ini. A, B, C, D, F. Kalau jalankan, nih A, B, C, D, E, F. Karena kita susah bikinnya kalau konsol. Jadinya seperti ini. Kita lanjut pembahasan DFS 3 KPP. Struct node, root new node. New node itu kita cari mana codingnya. New node. Ya, yang ini. Node yang ini. Ini konstruktor. This data sama dengan data 1. This data 1, datanya jadi 1. Left dan right-nya sama-sama dengan 0. Nih, sama-sama dengan 0. Kita bikin bulat-bulat aja, nggak usah kotak-kotak lagi. Kemudian lanjut root left. Left dari ini adalah new node 2. New node 2. Jadi ini tadi 2. Kemudian 3 kanannya, kemudian 4, kemudian 5. Jadi left right, left left, artinya left kiri, kiri. Left, right, kayak gitu dari root. Kemudian kita lanjut cetak traversal preorder dari binary tree, print preorder root. Kita mulai dari 1 preorder ya. Ini preorder. Preorder node root ini dia 0 enggak? Enggak ya. Berarti dia cetak 1. Kemudian panggil print preorder node left. Node leftnya itu yaitu 2. Apakah 2 itu 0? Enggak, maka cetak 2. Kemudian print preorder kirinya lagi 4. Berarti cetak 4. Print preorder yang 0. Kiri dari 4 ada? Enggak. Karena itu dia dinamakan 0. 0 enggak? Iya, karena 0 dia balik ke yang manggilnya, yaitu yang print preorder yang ini 4. Yang ini balik ke sini lagi. Setelah itu ke sini yang kanan yaitu 5, cetak 5 kayak gitu. 5 punya anak? Enggak. Berarti dia balik ke yang manggilnya yaitu 2 tadi. Dia punya anak lagi? Enggak. Maka dia balik ke 1. 1 punya anak setelah 2? Iya, yaitu 3. Maka dia cetak 3. 3 punya anak? Enggak. Maka dia balik ke atas sekarang. Atas lagi. Itu selesai. Dia nyetak dulu, baru dia ngakses anak-anaknya. Itu preorder. Kemudian, traversal in order. Beda di sini doang. Kalau tadi atasnya ini berbalik posisi. Kalau in order, 1 dulu, 0 enggak 1? Enggak. Maka dia 2. 2 enggak 0. Lalu 4 0 enggak. Kemudian punya anak enggak, maka dia balik. Punya anak kiri enggak, maka dia balik 4, cetak 4. Kemudian dia ngaksesnya kanan 0. Ada anak enggak, balik lagi ke sini. Ke atas lagi cetak 2 karena dia cetak dulu sebelum akses anak kanan. Kemudian punya anak kanan, punya itu 5, maka cetak 5. Ada anak? Enggak. Balik sini 5. Anak kanan? Enggak. Balik lagi 1. Ada anak? Enggak. Enggak ada ya. Ada, nanti ada. Cetak 1. Kemudian anaknya 3. Punya anak? Enggak. Baru dia cetak 3 dan seterusnya. Kemudian post order. Post order itu sama, dia nyetaknya belakangan. Dia nyetak dulu anak kiri, anak kanan. Jadinya post order dari 1, 2,
4. 4, ada anak-anak lagi? Enggak. Ada lagi anak-anaknya ke kanan? Enggak. Jadi cetak 4. Kemudian balik ke yang manggilnya. Ada anak lagi kanan? Ada, 5. Ada anak? Enggak. Maka dia ke sini. Cetak 5. Cetak 2 atau 5 dulu? Oh ya, 5 dulu. Kemudian cetak 2. Balik ke yang manggilnya. Satunya nanti dia cetak anaknya. 3. Ada anak? Enggak. Balik. Terus cetak 1. Tuh. Kurang lebih kayak gitulah yang in order per order. Kayak tadi. Intinya kalau in order, kalau apa itu? Pre-order 1 2 4 5 3. Dia ngaksesnya dari sini dulu. Langsung cetak, balik, cetak, balik, cetak. Tuh. Kalau in order adalah 4 2 5 1 3. 4. Jadi ya akses kiri dulu, kiri. Kalau kirinya nggak punya anak lagi, baru cetak. Kemudian baru dia akses yang kanan, cetak, akses yang kanan, dan seterusnya. Kalau post order, dia ngakses dulu sampai anak yang kanan. Akses, nggak ada, cetak, nggak ada lagi, cetak, nggak ada, cetak, dan cetak. Intinya itu. Bisa lihat kodenya. Pre-order, nyetak dulu, baru ngakses anak kiri sama anak kanan. In order, dia ngakses kiri dulu, baru cetak kalau nggak ada anak lagi. Kemudian ngakses kanan. Post order, dia ngecek anak kiri dulu sampai nggak ketemu lagi. Kemudian ngecek kanan dulu sampai nggak ketemu lagi, baru dicetak. Itu aja bedanya. Sekarang kita bahas tentang BFS 3. Node, root, new node. Bagian yang ini. Jadinya kita bikin namanya temp. Temp sama dengan new node. Temp itu sama dengan sementara ya. Temp data sama dengan data, temp left, temp right sama dengan 0. Artinya kayak gini. Root sama temp sama. Ini. Dua-duanya nunjukin 0 kiri sama kanannya. Return temp. Kembali ke sini. Root left. Sekarang di sini. Kanannya juga. Ini juga ini. Jadinya nanti temp ini semacam pointer bantu. Untuk bikin node. Atau dikatakan P tadi. Traversal level order dari binary tree. Print level order root. Ini. Jika rootnya sama dengan 0. Sama nggak 0? Ini. Belum ya. Kalau belum, berarti lanjut. Kita bikin Q, not, bintang Q. Itu untuk pointer dalam bentuk Q. Pass root. Jadinya tambahkan 1 sini. Masukkan. Selama Q-nya tidak kosong. Kosong nggak? Belum ya. Maka node-nya Q front. Paling depannya hanya ini doang. Ini jadi front kita 1. Kemudian cetak data dari ini 1. Kemudian pop. Pop itu artinya dia ngapus. Jika left-nya tidak sama dengan 0. 0 nggak? Nggak ya. Berarti tambahkan 2. Push node left yang ini. Kanannya 0? Nggak. Berarti masukkan ke sini. Dan selesai perulangannya ini. Balik lagi ke atas. Empty nggak? Kosong nggak? Enggak ya, lanjut lagi. Kemudian node-nya Q front, paling depan dari sini adalah 2, yang pertama kali ditambahkan. Ini dihapus, sebelumnya cetak dulu. Kemudian kirinya ada, kanannya ada, yaitu 4 sama 5, masukin aja. Kosong, belum. Paling depannya 3, cetak 3, hapus. Kanan kirinya kosong, kayak gini kosong ya. Kemudian 4 5, 4 hapus, cetak, ada anak? Enggak. 5 cetak, hapus, ada anak? Enggak. Karena semuanya kosong, udah kosong semua, udah nggak ada lagi. Kembali ke main atau yang manggilnya tadi. Gets selesai. Jadinya 1 2 3 4 5. Oke, itu aja penjelasan untuk codingnya.